Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Keabadian dewa, alam dibagi menjadi telapak tangan pertama, setengah memegang 9 yuan, melampaui bumi, hati tidak terbatas, dan tidak ada akhir. Meskipun para prajurit Void tampaknya banyak, kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah pengusir setan yang tidak berjiwa, jadi hidup atau mati mereka tidak masalah. Selain itu, kita harus mengatur kekuatan terkuat bersama-sama, tujuan utamanya adalah untuk maju ke depan, terlalu kosong, pasti akan menghalangi kita dengan keunggulan numerik yang sangat besar, tetapi kita harus memasuki inti secepat mungkin. Sejauh yang saya tahu, mereka memiliki Raja Abadi Taiksu, yang kekuatannya abadi dari para dewa. Kelima, Chong Xiaoyan menceritakan informasi yang dia ketahui sehingga semua orang dapat mengetahui situasi medan perang sebelumnya. Kelima, keadaan pikiran bumi yang berat, saya khawatir, bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan terkuat, kita tidak dapat menandinginya. Keyun tidak mengatakan sesuatu yang putus asa, tetapi ini masalahnya, kekuatannya adalah yang ketiga. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat berbeda antara cermin 4 kali lipat dan lapisan kelima, dan dengan cara ini, kesenjangan kekuatan sama sekali bukan jumlah orang yang dapat dibuat. Jangan khawatir, dia akan menyerahkannya padaku untuk menghadapinya. Saya ingin semua orang membunuh inti mereka. Xiaoyan berkata perlahan, Keyun juga sedikit mengernyit, dan menatap Xiaoyan dengan tatapan serius, apakah itu lebih penting dari ibu kota kelima ini? Dari kehampaan laut barat hingga kehampaan wilayah timur, semua tindakan kehampaan dan kehampaan semuanya diperintahkan oleh satu orang untuk menangkap pencuri dan menangkap raja terlebih dahulu. Orang ini adalah yang mulia kedua Taiksu, bernama Xuanxing, yaitu permaisuri yang dia bawa pergi. Tujuan kami dalam pertempuran ini adalah untuk membunuh mereka. Meskipun dia memiliki kontak singkat dengan Xuanxing, kota licik orang ini dapat digambarkan sebagai sangat dalam, dan kekuatannya sekarang untuk sementara tinggal di Dewa Petarung, tetapi begitu dia menyadarinya, orang seperti ini pasti akan maju dengan pesat dengan kecepatan yang luar biasa. Yang mulia kedua, apa kekuatan orang ini? Mungkinkah Keyun juga bertanya dengan ekspresi serius, Dewa Petarung? Dewa pertarungan bukan hanya banyak sosok di sekitar Keyun, semuanya tanpa kecuali, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Seorang dewa pertempuran memimpin sekelompok dewa abadi, keabadian kaisar sebelum peradangan, perintah 50.000, keabadian para dewa. Tampaknya mereka semua belum dewasa di depan dewa petarung ini. Xiaoyan mengangguk sedikit sebagai konfirmasi, kekuatannya tidak disembunyikan, dan napasnya sangat lemah sehingga dia merasa bisa meledak dalam satu tarikan napas. Jika disembunyikan, kecuali kekuatannya adalah keabadian dewa tingkat keempat atau bahkan kelima, tetapi Xiaoyan merasa itu tidak terlalu mungkin. Informasi ini tidak dapat dikonfirmasi, karena pencapaian Taiksu dalam teknologi Minghe sangat kuat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki harta karun di ranah kekuatan tersembunyi. Setidaknya yang saya rasakan adalah dewa pertarungan, dan semua orang mengangguk mengerti. Di antara 50.000 pembangkit tenaga listrik dari alam kuno iblis abadi, tidak banyak yang telah mencapai tingkat ketiga di alam, dan ketika hanya selusin atau lebih berkumpul bersama, mereka juga dapat membentuk kekuatan tempur yang cukup baik. Xiaoyan kemudian terus membuat pengaturan yang lebih rinci, tetapi dia mengerti bahwa taktik adalah taktik, dan ketika datang ke medan perang yang sebenarnya, musuh tidak akan bekerja sama dengan Anda, jadi Anda hanya dapat menanggapi semua perubahan dengan cara yang sama, perang penuh dengan variabel, dan hanya dengan tidak takut Anda dapat bertahan pada akhirnya, dan sisanya tidak mengatakan lebih banyak. Anda semua adalah senior yang lebih kuat dari saya. Segala sesuatu yang terjadi di medan perang selalu berubah, dan Anda dapat beradaptasi dengannya. Pada akhirnya, Xiaoyan berkata, dewa belum tiba, dan situasi spesifiknya masih belum diketahui, tetapi menurut susunan pergeseran yang telah diatur oleh alam dewa kuno sebelumnya, bola-balik dengan kecepatan tinggi, tidak akan butuh waktu lama untuk mengejar dewa dalam ketiadaan ini. Kemudian semua orang bubar dan pergi untuk mempersiapkan perang besar, dan tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Dalam perang semacam ini, tidak ada yang berani menjamin kelangsungan hidup, hanya kehati-hatian dan semudah mungkin. Bagaimanapun, alam dewa kuno diperintah oleh permaisuri. Perang ini,
Mungkin bahkan lebih dalam harapan permaisuri, pil penyembuhan dan persediaan pil telah disiapkan untuk waktu yang lama, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya telah disediakan, meskipun itu bukan harta karun, tetapi juga dapat membantu sampai batas tertentu, dan puluhan ribu orang mencari apa yang mereka kurangi. Xiao Yan berjalan di atas geladak, matanya melihat ke depan, dan dia ikut denganku, langkahnya tidak cepat atau lambat. Dia berjalan melewati Yun Zi, tidak menatapnya, hanya berbisik. Yun Yun bergerak sedikit terlambat, tangan yang memegang pedang mengencang tanpa sadar, bertemu lagi, itu selalu bisa membuat jantungnya berdetak lebih cepat, penampilannya tidak berubah, dan dia bahkan mengenakan jubah polos, yang sulit untuk menyembunyikan benjolannya. Distrik Linglong tampaknya memiliki pikiran dan jalan hatinya selamanya terjebak pada saat itu, berjalan ke geladak. Di garis depan, Xiao Yan melihat ke depan, dan lautan ketiadaan tempat lingkaran cahaya beredar baik-baik saja. Xiao Yan bertanya, hubungan sebelumnya antara keduanya tak terlukiskan dan tidak jelas. Yah, Anda menundukkan kepala, dan Anda tidak memiliki ekspresi khusus di wajah Anda, tidak. Awalnya pemalu, tetapi ketika keduanya bertemu, mereka lebih seperti teman lama yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dalam basa-basi timbal balik, seperti yang Anda lihat, ada masalah di dunia kita yang harus diselesaikan, atau semuanya akan dimusnahkan. Kata-kata tembakan telah berlalu seolah-olah semuanya telah berubah, tetapi tidak ada yang berubah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari Anda akan tumbuh untuk menyelamatkan dunia. Aku bahkan ingat bahwa di gua itu aku bisa membunuhmu dengan pedang. Sudut mulut Yun Yun sedikit terangkat, seolah-olah dia mengingat beberapa kenangan indah yang membuatnya merasa bahagia, dan semuanya berakhir. Masih sendirian setelah bertahun-tahun, Xiao Yan bertanya, melihat penampilan Yun Yun dan tidak terlihat bahagia. Seperti cangkang, ada baiknya sendirian, dan belajar kendo dengan Master Merlin. Ini adalah kesuksesan kecil sekarang, meskipun jauh lebih sedikit darimu, tapi aku tidak lemah. Yun Yun tersenyum, tetapi Xiao Yan tidak pernah menoleh untuk menatapnya selama bertahun-tahun. Saya masih hanya memiliki kata-kata Yun Yun di hati saya, dan dia berhenti ketika dia datang ke mulutnya. Dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi dia tidak ingin mempermalukan Xiao Yan. Tapi sekarang saya pikir itu tidak penting. Dengan pertumbuhan kekuatan, hubungan itu sebenarnya seperti itu adalah hal yang halus, dan itu hanya debu di bawah sungai waktu yang panjang. Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit, dan melihat wajah yang sangat akrab ini dalam ingatannya. Tentu saja, Tuan Merlin berdoa, jadi semuanya memiliki sebab dan akibat, dan itu salah, dan itu adalah kesalahan bahwa air dan api tidak cocok, dan itu sudah ditakdirkan, jadi ada baiknya untuk memperlakukan semuanya. Bagaimana kita dalam yang satu ini setelah akhir? Xiao Yan bergumam, aku tidak peduli jika aku sendirian. Kamu punya begitu banyak istri, bukankah mereka keberatan? Yun Yun berkata sambil tersenyum, sekarang dia tidak memiliki kecemburuan ketika dia mengatakan ini, dia memiliki sedikit lagi. Arti bercanda, Xiao Yan tersenyum ringan, dan dia tidak tahu arti yang lebih dalam dari Bai Yun Yun. Setelah menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berangkat dan menyapu dari bahtera, menemukan satu secara acak dan duduk, melihat ke belakang Xiao Yan pergi, senyum Yun Yun berangsur-angsur membeku. Mengapa Anda begitu banyak istri merindukan saya? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.